Ntar masih loading. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan kami dari kelompok Simpleman yang akan membahas tentang implementasi algoritma AI dengan datasetnya itu bernama Bristisu menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Anggotanya terdiri dari Fiska Fadila, ada Fadlan Hadina, ada Alif Dewandaru Wibianto, dan terakhir saya sendiri Andre Kautsar. Pertama, mari kita memahami tentang algoritma KNN itu. KNN itu atau biasa disebut K-nearest neighbors adalah algoritma yang ini untuk klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang mana diambil datanya itu yang paling terdekat gitu. Uh, Lanjut. Prinsip kerjanya ini mencari jarak terdekat antar data yang akan dievaluasi dengan tetangganya dalam pelatihan nantinya. Data dengan merupakan banyaknya tetangga terdekat. Data training diproyeksikan ke ruangan berdimensi yang banyak, yang mana masing-masing dimensi menjelaskan fitur dari data. Gitu. Formula dalam algoritma KNN ini, teknik pencarian tetangga terdekat yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan formula jarak Euclidean. Namun ada beberapa macam formula jarak yang dapat digunakan. Berikut formulanya. Kalau untuk jarak Euclidean yaitu seperti yang ditampilkan ini. Ada juga rumus jarak Manhattan atau city block. Ada juga jarak Minkowski dan juga jarak Mahalanobis. Ini ada beberapa penjelasan tentang Euclidean descent, Manhattan dan descent, Minkowski dan juga yang lainnya. Kalau yang jarak Euclidean itu formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Untuk Manhattan itu dia formula untuk mencari jarak D antara dua vektor dengan variabel P atau P dan Q pada ruang dimensi N. Untuk Minkowski dia itu formulanya menggunakan pengukuran antara dua titik pada ruang vektor normal yang merupakan hibridisasi yang menggeneralisasi Euclidean distance dan Manhattan distance. Terakhir Hamming, cara mencari jarak antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode biner. Langkah kerja KNN-nya. Yang pertama itu kita harus tentukan parameter K-nya itu jumlah dari persekitaran nearest board-nya. Kemudian hitung jarak antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel data pelatihan. Ketiga, urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan persekitaran sesuai dengan nilai K. Sesuaikan klasifikasi dari kategori Y dengan persekitaran yang telah ditetapkan. Terakhir, gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data baru yang ditanyakan. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh Fiska Fadila. Silakan. Oke. Untuk tugas yang kita dapatkan yaitu dataset Bristisu. Lalu dalam percobaan algoritma K-nearest neighbor kali ini, dengan menggunakan dataset Bristisu dapat diketahui deskripsi datasetnya sebagai berikut. Dataset Bristisu berisi set data dengan pengukuran impedansi listrik dalam sampel jaringan yang baru dipotong dari payudara. Di sini ada 106 kejadian yang terdiri dari 10 atribut, yaitu 9 fitur dan 1 atribut kelas. Lalu 6 kelas jaringan yang baru dipotong dipelajari dengan menggunakan pengukuran impedansi listrik dengan rincian sebagai berikut, yaitu 21 kasus karsinoma, 21 kasus mastopati, 16 kasus konektif, 15 kasus fibroadenoma, 18 kasus glandular, 22 kasus adipos. Next. Lalu berikut 9 fitur pada dataset Bristisu beserta keterangannya. Untuk di 0, impedivitas ohm pada frekuensi 0. PA 500 yaitu sudut fase pada 500 kHz. HFS yaitu kemiringan frekuensi tinggi dari sudut fase. DA jarak impedansi antara ujung spektral. Area
atau DA itu area yang dinormalisasi oleh max IP, yaitu maksimum spektrum. DR itu jarak antara I0 dan bagian nyata di titik frekuensi maksimum. Dan yang terakhir P yaitu panjang kurva spektral. Ya. Mungkin dari dataset prestisius tersebut bisa dilanjutkan Alif. Ya. Mari langsung kita demokan yang akan disampaikan oleh Alif. Langsung kita demo. Oke, terima kasih Fiska, Andre. Sini saya akan menjelaskan cara kerja source code dari kinerja KNN terhadap database breast tissue tersebut. Yang pertama kita harus yang pasti ada library data frame, pandas library untuk Python. Kami menggunakan bahasa Python. Lalu import NumPy. Lalu untuk visualisasi grafik menggunakan matplotlib, .pyplot. Lalu ini adalah library untuk KNN-nya. Yang ini untuk meng-split data train sama data testing. Lalu di sini ada untuk memasukkan data breast tissue tersebut ada di 3 blok ini. Di sini ini untuk mengedrop case kolom case karena tidak terlalu dipergunakan, jadi kita drop untuk meminimalisasikan error. Lalu kita membagi X dan Y. Nah, di sini adalah data yang dibagi dua untuk data test dan data train, yaitu data test dibagi 20%, 80%. Data test itu mengambil 20% untuk dites dan data train itu 80%. Nah, di sini juga ada membuat array dari 1 sampai 9. Di sini kita membuat array kosong yang dinamakan train accuracy dan test accuracy. Nah, di sini adalah looping panjang dari neighbors tersebut. Nah, di sini setup untuk neighbors-nya, di sini untuk fit dalam modelnya. Nah, ini untuk menghitung akurasi yang ada di data training, yang bawahnya lagi tes akurasi ini untuk menginput mengkomputasi akurasi yang ada di data test. Lalu ini adalah hasil dari grafiknya, hasil dari data test yang tadi kita telah lakukan di for sama looping tadi. Di sini ada bisa dilihat di sini data testingnya diambil yang paling tinggi yaitu di 4, dan bagian 4 yaitu lebih dari 0,7. Jadi setelah kita ambil data hyperparameter 4, jadi kita masukin n neighbors sama dengan 4 di sini. Lalu kita masukkan KNN fit-nya dan KNN score-nya, itu menjadikan performa check-nya sebesar 72%. Sehingga data breast tissue itu dengan menggunakan KNN nearest neighbor itu berperforma sebesar 72%. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh Saudara Fadlan. Silakan Saudara Fadlan. Baik, terima kasih Alif. Nah, saya akan mempresentasikan untuk UI-nya, input melalui UI. Sudah muncul teman-teman? Sudah. Nah, di sini ini adalah UI-nya untuk nanti kita coba untuk tes prediksi apa hasil yang didapat setelah menginputkan beberapa atribut. Yang pertama I0-nya misalkan 0,500, kemudian 4, 220, 10, 50, 60, 100,
Terus dengan setelah itu kita klik prediksi. Nah, setelah klik prediksi nanti akan muncul tingkat akurasinya seperti yang sudah Alif jelaskan. Kemudian nanti ada di sini hasilnya. Hasil yang didapat yaitu ada, ini diurutkan dari kelas-kelasnya yang ada di sini. Jadi mulai dari yang pertama, indeks yang pertama yaitu ada karsinoma, terus fibroadenoma, mastopati sampai dengan adipose. Jadi ini berurut dan ini merupakan data kecocokan. Jadi di sini tuh terlihat bahwa kecocokan pada glandular yaitu ada 50%. 50%. Data urutnya di sini. Nah, ini. Jadi data urutnya 50% paling tinggi yaitu ada di GLA. Maka GLA yang dipilih glandular. Jadi yang lebih akurat itu. Sebenarnya nanti hasilnya akan ditampilkan di sini hasil prediksinya. Tapi karena masih ada masalah, jadinya masih gagal untuk diimplementasikan ke sini. Tapi insya Allah nanti setelah ini akan diselesaikan. Insya Allah pasti sudah bisa yang dialognya, hasilnya, outputnya. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadlan, Saudara Alif, dan Saudara Fiska atas presentasinya. Oke, itu mungkin sebagian dari beberapa presentasi dan juga tampilan programnya beserta UI-nya. Kami dari kelompok Sibelpen mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dari saya dan teman-teman, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam budi luhur.